Apa yang dimaksud dengan meluruskan punggung saat sujud? Dalam buku Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani mohon penjelasan atau caranya. Baik, teman-teman sekalian, pertama apa yang dimaksud dengan meluruskan punggung? Mungkin ini terjemahan, kan? Terjemahan, ya. Yang dimaksudkan barangkali di sini adalah salat dalam keadaan posisi punggung itu, ya, ketika diluruskan atau ketika dilakukan dalam keadaan sujud, ada beberapa bagian-bagian. Saya bacakan dulu hadisnya, ya. Pertama, ada 7 anggota tubuh yang harus menempel ke tempat sujudnya. Baik, lihat teman-teman sekalian, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan umirna an nasjuda ala sab'ati a'zamin. Kami diperintahkan untuk sujud dalam 7 posisi yang mesti menempel. Pertama, al-jabhah, kening. Ketika menyebut kening, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menunjuk dengan dengan telunjuknya ke hidung begini. Jadi kening tapi telunjuk menunjuk ke hidung. Ini menunjukkan kesempurnaan saat sujud itu, keningnya yang nempel, tapi akan lebih sempurna jika hidungnya pun bisa mendekat ke tempat sujud, terlebih bisa menempel. Jadi kalau kening Anda bisa kemudian menempel dengan sempurna, kemudian setelah itu hidungnya lebih dekat ke tempat sujud, bahkan menempel, itu lebih sempurna keadaan sujudnya. Tapi kenapa tidak disebutkan hidung langsung menempel? Karena keadaan tempat sujud bisa beda-beda. Jadi kalau tempat sujud seperti ini, enak, bagus, ya, debunya minim dan sebagainya, itu nempel bisa lebih nyaman. Tapi kalau Anda pergi ke gunung misalnya, atau sedang berada di tempat tertentu, tidak ada alasnya, ya, hanya pasir dan sebagainya, maka Anda bisa menjaga jarak antara hidung dengan tempat sujudnya. Cukup keningnya ditempelkan. Kedua adalah kafain atau yadain, 2 telapak tangan. 1 tambah 2, 3. Kemudian selanjutnya rukbatain, 2 lutut. Tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, jemari di 2 kaki. Ya, tambah 2 jadi 7. Semuanya ditempelkan kata Nabi dengan sempurna. Famakin sujudaka. Jadi nggak boleh kita kemudian mohon maaf, baru nempel begini, belum ditekan misalnya, sudah bangkit lagi. Jadi sempurnakan dulu. Nah, ketika Anda menyempurnakan 7 posisi ini, benar sujudnya, seperti pernah dulu kita praktekkan, itu otomatis pasti punggung Anda akan keadaan lurus sampai ke belakang. Pasti itu. Kalau nempelnya benar. Telapak tangan ditempelkan dengan sempurna, sikunya menjauh dari situ, kemudian sujudnya kening yang ditempelkan, posisi kemudian lututnya diatur dengan baik, sampai ditekuk jarinya, maka akan ditemukan posisinya itu kurang lebih membentuk semacam sudut, ya? Sujud seperti 90 derajat seperti ini. Bagus, sempurna. Nah, tidak bengkok. Yang dimaksud bengkok itu kadang-kadang kan mohon maaf, ini nempel kening, tapi tangan misalnya ini Said itu apa namanya? Apa ini disebutnya? Kalau ini kan siku, kalau siku tuh ini. Ya, antara siku dengan pergelangan yang di sini tuh ya, alas yang di sini. Ada yang menempel begini. Ya, kalau Anda menempel seperti ini, otomatis ini akan terbawa turun ke bawah. Artinya keadaan seperti terlihat bengkok. Ya, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kalian sujud seperti duduknya anjing yang menempel begini. Ya, jangan kalian sujud misalnya macam-macam. Ya, ada redaksi-redaksinya yang kemudian kita penting pelajari. Jadi yang dimaksud meluruskan ini adalah menempelkan yang 7 tadi dengan sempurna. Di antara cirinya akan terlihat keadaan punggung itu begitu lurus, simetris membentuk sujud seperti 90 derajat seperti ini. Tapi poinnya bukan pada bentukan lurus ya, bukan, tapi ketika menempel yang 7 itu secara sempurna. Paham sampai sini? Baik, makanya akan ada ruang di antara lambungnya dengan tempat sujudnya, nggak akan menempel itu. Ya, sampai Nabi katakan, berikan ruang itu seakan-akan anak kambing bisa lewat. Ya, anak kambing bisa lewat itu bukan Anda sujud latihan diukur dengan anak kambing. Anak-anak sekalian, sekarang di kelas kita akan belajar sifat salat Nabi, sujud yang sempurna. Masya Allah. Ayo sujud semuanya. Begitu sujud, ibu guru, anak kambing siap, anak kambing diukur lewat. Nggak akan ada yang bisa seperti itu. Karena ukuran kambing dengan orang sujud itu mungkin bisa berbeda. Yang dimaksud di bahasa majas, bahasa kiasan. Kiasan maksudnya berikan ruang, jangan tempelkan. Apalagi menempelkan siku kepada diafragma begini, itu bahaya. Ya, bahaya, itu dilarang oleh Nabi. Bisa-bisa Anda nafasnya terhambat, bisa meninggal di situ. Ya, karena saat sujud itu darah dipompa dengan kencang, langsung nyambung ke otak. Kalau siku Anda menempel ke sini, ditekanlah. Tertekan, ya, aliran darah Anda bisa menghambat Anda untuk bernafas dengan baik. Wallahu taala a'lam bissawab.